Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Langsung saja ke cerita. Alia masih ingat pagi itu dengan sangat jelas. Matahari belum tinggi, dan aroma nasi goreng buatan ibu masih menggantung di udara. Ayah sedang merapikan dasinya di depan cermin. Sementara ibu menyisir rambut Alia dengan lembut. Rumah kecil mereka di pinggir kota tak besar, tapi hangat dan penuh tawa. "Alia mau ikut ayah dan ibu ke pasar pagi ini?" tanya ibu sambil tersenyum. Alia mengangguk semangat, membawa boneka kesayangannya, Lulu. Seperti biasanya mereka naik motor berboncengan. Ayah di depan, ibu di tengah, Alia di belakang memeluk ibu erat-erat. Tak ada yang menduga bahwa hari itu akan menjadi akhir dari segalanya. Di perempatan jalan, sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi. Pengemudinya mengantuk dan tak sempat mengerem. Tubrukan itu keras. Orang-orang di sekitar berteriak, lalu semuanya gelap bagi Alia. Ia terbangun di rumah sakit. Tubuhnya penuh luka ringan. Tapi luka di tubuhnya bukan apa-apa dibandingkan dengan kabar yang disampaikan seorang suster dengan mata berkaca-kaca ayah dan ibu meninggal di tempat kejadian. Alia tak langsung mengerti. Usianya baru 7 tahun. Ia hanya merasa seperti ada yang hilang. Suara ibu yang biasa menyanyikan lagu pengantar tidur tak terdengar. Ayah yang selalu menggendongnya saat ia mengantuk tak datang. Hari-hari setelah kecelakaan itu, seperti mimpi buruk yang panjang dan tak kunjung berakhir. Keluarga terdekat tak bisa mengasuh Alia. Paman-pamannya tinggal jauh dan kesulitan ekonomi. Akhirnya, keputusan diambil. Alia akan dikirim ke sebuah panti asuhan bernama Rumah Harapan, yang dikelola oleh yayasan sosial. Hari pertama Alia di panti adalah hari terdingin dalam hidupnya. Bukan karena cuaca, tapi karena hatinya benar-benar kosong. Ia duduk di sudut kamar asrama, memeluk bonekanya yang sudah kotor, memandangi ranjang bertingkat dan anak-anak lain yang tampak asing. Tak ada suara ibu, tak ada tawa ayah, hanya tembok putih dan bau makanan kantin yang asing. "Namamu siapa?" tanya seorang anak lelaki, mungkin usianya 9 tahun. Alia tak menjawab. Ia menunduk, menahan air mata. Beberapa anak mencoba mendekat, tapi Alia menutup diri. Hari demi hari ia menjalani rutinitas tanpa semangat. Bangun pagi, sekolah, makan, belajar sore, tidur. Tapi di dalam dirinya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Namun di balik semua kesedihan itu, hidup terus berjalan. Dan tanpa Alia sadari, panti asuhan yang awalnya terasa dingin, perlahan akan berubah menjadi tempat yang penuh cerita baru. Hari-hari pertama Alia di Rumah Harapan terasa seperti hidup di planet lain. Ia tak mengenal siapapun. Suara tawa anak-anak lain justru terasa asing, seolah mereka tak tahu betapa sakitnya kehilangan. Alia sering duduk sendirian di bawah pohon jambu di halaman belakang, memeluk bonekanya yang mulai kusam, Lulu. Ia berbicara pelan pada boneka itu, seolah sedang berbicara dengan ibunya. Panti asuhan itu bukan tempat yang buruk. Bangunannya sederhana namun bersih. Ada 6 kamar tidur, masing-masing berisi 6 dan 8 anak. Ruang makan terletak di tengah, berdampingan dengan ruang belajar dan ruang tamu kecil. Pengurusnya ada 5 orang, dan salah satu yang paling sering Alia lihat adalah Bu Rini, wanita berusia 40-an. Dengan suara lembut dan senyum yang tidak memaksa. Suatu sore, Bu Rini mendekati Alia yang tengah menggambar di lantai beranda. "Itu gambar siapa?" tanyanya pelan. Alia tak menjawab. Ia hanya menunjukkan gambar orang dewasa dan seorang anak yang sedang memegang layangan. "Indah sekali. Kamu suka menggambar ya?" lanjut Bu Rini. Alia hanya mengangguk pelan. Ia ingin bicara, tapi rasanya tenggorokannya kaku setiap kali. Seseorang dewasa mencoba mengobrol dengannya. Bu Rini tak memaksa. Ia hanya duduk di dekat Alia, diam, ikut menikmati senja. Hari demi hari, rutinitas berjalan.
Alia mulai masuk sekolah dasar di SD terdekat. Setiap pagi mereka berbaris sebelum berangkat, berjalan kaki bersama-sama. Di sekolah pun Alia lebih banyak diam. Ia sering menyendiri di pojok kelas. Tapi satu hal perlahan berubah. 2 anak laki-laki dan perempuan di panti mulai mendekat. Raka, anak kelas 4 yang penuh semangat dan hobi sepak bola, dan Nina, anak perempuan yang satu usia dengannya, tapi jauh lebih cerewet. Mereka tak menyerah meski Alia sering menjauh. "Alia, kamu mau ikut main kelereng nggak?" tanya Raka. "Alia, aku bawa permen rasa stroberi, kamu mau?" tanya Nina sambil menyodorkan seplastik kecil. Alia mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia tak tersenyum tapi mulai menjawab dengan anggukan. Ia mulai ikut duduk saat makan bersama. Bahkan suatu malam, saat mati lampu dan semua anak menjerit ketakutan, Alia justru menggandeng tangan Nina dan menenangkan adik kecil yang menangis. "Alia berani ya," kata Raka kagum. Malam itu, saat ia berbaring di ranjang atas, Alia menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa sedikit hangat. Bukan seperti di rumah dulu, tapi cukup untuk membuat hatinya sedikit tenang. Dunia barunya belum sepenuhnya ia terima, tapi satu hal yang ia pelajari. Walau ia kehilangan keluarga, bukan berarti ia kehilangan kesempatan untuk merasa dicintai. Alia mulai terbiasa dengan dunia barunya di rumah harapan. Meski masih sering menyendiri, setidaknya kini ia tak lagi menolak saat diajak bermain. Ia mulai mengenal rutinitas, hafal nama-nama teman satu asramanya, dan tahu kapan waktu belajar, makan, serta bermain. Namun ketika malam tiba dan suara anak-anak mulai mereda, luka itu kembali terasa. Seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang, kenangan tentang ayah dan ibu terus menghantuinya. Kadang ia terbangun dari tidur, menangis pelan tanpa suara. Kadang ia memeluk bonekanya dan berbisik, "Bu, Alia kangen." Suatu malam, Bu Rini menemukannya di dapur, duduk di atas bangku dengan mata sembab. "Kamu belum tidur, sayang?" tanya Bu Rini lembut. Alia menggeleng. "Kangen sama ibu," bisiknya, suara nyaris tak terdengar. Bu Rini mendekat perlahan, lalu duduk di sebelah Alia. Ia tak langsung bicara, hanya menyentuh bahu Alia dengan lembut. "Alia boleh kangen." "Boleh sedih. Tapi jangan simpan sendiri ya. Di sini banyak yang sayang sama Alia." Alia memandang Bu Rini untuk pertama kalinya dengan tatapan yang lebih dalam. Mungkin ia belum percaya sepenuhnya, tapi malam itu, ia bersandar di bahu Bu Rini. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa merasa harus menahan diri. Keesokan harinya, Alia bangun dengan perasaan sedikit lebih ringan. Di sekolah, gurunya memberi tugas menggambar tentang keluarga. Alia ragu. Tapi akhirnya ia menggambar 3 orang, ayah, ibu, dan dirinya. Namun kali ini, ia tambahkan 2 anak kecil di sebelahnya, Raka, dan Nina, dan seorang wanita, berjilbab yang berdiri sambil tersenyum, Bu Rini. Ketika gurunya melihat gambar itu, ia hanya tersenyum dan berkata, "Indah sekali, Alia. Keluarga itu bukan cuma soal darah, tapi tentang siapa yang membuat kita merasa dicintai." Perlahan tapi pasti, Alia mulai menerima bahwa luka di hatinya mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka itu tak lagi membuatnya tenggelam. Ia menemukan harapan, bukan untuk melupakan masa lalunya, tapi untuk tetap melangkah ke depan. Di balik kesunyian dan luka, ia mulai melihat secercah cahaya. Dunia yang dulu terasa gelap, kini mulai menyimpan warna-warna yang lembut. Ia masih kangen, tapi ia juga mulai bisa tersenyum. Dan dari sanalah harapan itu tumbuh. Musim hujan tiba. Hujan hampir turun setiap sore, membasahi halaman panti, dan membuat anak-anak harus bermain di dalam ruangan. Alia, yang kini mulai dekat dengan Raka dan Nina, sering duduk di ruang belajar sambil menggambar. Tangannya lincah membuat garis-garis sederhana yang berubah menjadi pohon, rumah atau wajah tersenyum. Bu Rini yang memperhatikan dari jauh, makin yakin bahwa Alia punya bakat yang tak biasa.
Suatu sore, ketika semua anak sibuk mewarnai, Bu Rini mendekat dan memperhatikan gambar Alia, seorang anak kecil, sedang duduk di bawah pohon, memandangi langit yang penuh bintang. Ada rasa sunyi tapi juga damai di dalamnya. "Boleh Bu Rini simpan gambar ini?" tanya Bu Rini lembut. Alia mengangguk pelan. Ia mulai terbiasa dengan perhatian itu. Bahkan diam-diam ia senang. "Bafre, ini kemudian." Guru kelas Alia mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Akan ada lomba menggambar tingkat kecamatan. Semua siswa boleh ikut, dan 3 karya terbaik akan dipamerkan di balai kota. "Alia, kamu ikut ya?" bujuk Nina penuh semangat. "Iya, gambar kamu bagus banget." "Serius," tambah Raka. Alia hanya diam. Ia tidak pernah ikut lomba apapun. Ia ragu. Siapa yang mau lihat gambarnya? Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya anak kecil yang kehilangan segalanya. Namun saat malam, Bu Rini duduk di samping ranjang. "Alia." Ia membawa map berisi gambar-gambar Alia selama ini. "Kamu tahu nggak, gambar-gambar ini bisa bikin orang lain merasa sesuatu. Bisa sedih, bisa senang, bisa haru. Itu bukan hal biasa, Alia." "Tapi, aku takut kalah," bisik Alia. Bu Rini tersenyum. "Menang atau kalah bukan yang penting. Yang penting kamu berani tunjukkan diri kamu. Itu sudah luar biasa." Malam itu Alia berpikir lama. Ia memandangi boneka Lulu, lalu membuka bukunya dan mulai menggambar. Ia menggambar seorang anak perempuan berdiri di tengah hujan, tapi di atas kepalanya ada payung berbentuk hati. Di dalamnya, ada wajah-wajah yang selama ini menemaninya. Raka, Nina, Bu Rini, dan bahkan dirinya sendiri. Hari pengumpulan karya tiba. Alia menyerahkan gambarnya dengan tangan gemetar. Tapi ia melakukannya. 3 minggu kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Alia menang juara 2. Gurunya membacakan hasil lomba di depan kelas. Teman-teman bersorak. Raka dan Nina langsung berteriak paling keras. Di panti asuhan, anak-anak merayakan dengan nasi kuning buatan Bu Rini. Alia berdiri malu-malu di depan, memegang sertifikat lomba. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dilihat. Ia merasa dihargai bukan karena kasihan, tapi karena sesuatu yang datang dari dirinya sendiri. Cahaya itu, yang dulu redup dalam kegelapan hidupnya, kini mulai tampak lebih terang. Dan Alia mulai percaya, mungkin hidup tak selalu memberi apa yang kita mau. Tapi jika kita berani berjalan, cahaya akan muncul, meski perlahan. Hari ketika nama Alia diumumkan sebagai juara 2 lomba menggambar tingkat kecamatan menjadi hari yang tak akan pernah ia lupakan. Sertifikat sederhana itu terasa seperti medali emas. Bukan hanya karena ia menang, tapi karena ia melawan rasa takutnya sendiri. Karyanya dipajang di balai kota selama seminggu penuh. Anak-anak panti diajak ke sana oleh Bu Rini untuk melihat. Ketika mereka berdiri di depan gambar Alia, semua terdiam. Beberapa orang yang melihat ikut berkomentar, "Ini karya anak siapa?" Dalam sekali maknanya, "Bagus ya." Simple tapi menyentuh. Alia berdiri di belakang kerumunan. Ia tak tahu harus bereaksi seperti apa. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang hangat dan membuncah. Rasanya seperti dipeluk oleh ayah dan ibu dari kejauhan. Hari itu juga menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. "Bafre, ini kemudian." Panti menerima surat dari sebuah yayasan seni yang bekerja, sama dengan Dinas Pendidikan. Salah satu juri lomba menggambar tertarik dengan karya Alia dan ingin menemuinya langsung. Namanya Pak Dimas, seorang ilustrator, buku anak dan pengelola sekolah seni untuk anak-anak, berbakat dari keluarga kurang mampu. Pak Dimas datang ke panti ditemani 2 staf yayasan. Ia membawa beberapa buku cerita bergambar dan menunjukkan karya-karyanya pada Alia. "Kamu punya bakat, Alia. Gaya menggambarmu jujur, dan itu yang paling penting. Aku ingin menawarkan kamu beasiswa belajar seni di sekolah kami." Alia menatap Bu Rini dengan bingung. Ia tidak tahu apakah pantas menerima semua ini. "Kamu nggak harus jawab sekarang," kata Pak Dimas.
tapi pikirkan baik-baik. Kami ingin bantu kamu mengembangkan apa yang kamu punya. Selama beberapa malam Alia tak bisa tidur. Ia membayangkan meninggalkan panti, masuk ke sekolah baru, bertemu orang-orang asing. Tapi ia juga membayangkan bisa menggambar lebih banyak, belajar teknik baru, bahkan mungkin membuat buku cerita sendiri suatu hari nanti. Akhirnya ia mengatakan, "Aku mau." Proses perpindahan tidak mudah. Ada tes kesehatan, penyesuaian dokumen, dan yang paling berat, berpamitan dengan semua orang di Rumah Harapan. Raka menangis diam-diam. Nina membuat surat kecil bergambar hati yang diselipkan di tas Alia. "Kamu pergi untuk jadi orang hebat, tapi jangan lupa kami ya." Bu Rini memeluk Alia lama sekali di gerbang panti. "Kemanapun kamu pergi, kamu tetap bagian dari keluarga ini." Saat mobil yayasan membawa Alia menuju sekolah seni di kota, ia memandang keluar jendela. Hujan turun pelan, membasahi jalanan, tapi langit tak sepenuhnya gelap. Di antara awan, ada celah cahaya. Ia tahu itu bukan akhir. Justru baru permulaan dari cerita yang lebih besar. Sekolah seni tempat Alia belajar berbeda dari semua sekolah yang pernah ia kenal. Dindingnya penuh lukisan warna-warni. Setiap sudutnya terasa hidup seperti dunia yang dipenuhi imajinasi. Anak-anak di sana datang dari berbagai latar belakang. Ada yang yatim piatu. Ada yang berasal dari keluarga kurang mampu, tapi semuanya punya satu kesamaan. Semangat untuk berkarya. Hari pertama terasa canggung. Alia duduk di pojok kelas, memperhatikan anak-anak lain berbicara dengan percaya diri. Tapi begitu pelajaran menggambar dimulai, ia merasa berada di tempat yang tepat. Pensil di tangannya bergerak tanpa ragu, dan gurunya, Ibu Lestari, langsung menyadari bahwa Alia punya sesuatu yang berbeda. "Kamu menggambar dengan hati," ujar Bu Lestari sambil memandangi hasil karya Alia. "Bakatmu langka, dan akan jadi luar biasa kalau terus diasah." Hari-hari di sekolah baru itu berjalan cepat. Alia belajar teknik menggambar digital, melukis dengan cat minyak, bahkan menciptakan karakter untuk buku cerita anak-anak. Ia juga belajar menulis naskah pendek, mencocokkan kata-kata dengan ilustrasi. Meski ia tinggal di asrama yang jauh dari panti asuhan, Alia sering menulis surat untuk Bu Rini, Raka, dan Nina. Dalam suratnya, ia bercerita tentang teman baru, tugas-tugas seni yang menantang, dan impian kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ingin membuat buku cerita anak-anak untuk anak-anak panti di seluruh Indonesia. Kadang malam-malam sepi datang. Rasa rindu menyerang tanpa peringatan. Tapi kali ini, Alia tahu cara menghadapinya. Ia menggambar. Ia menuangkan rasa rindunya ke atas kertas. Ya, dan dari sana, ia belajar bahwa seni bukan hanya soal keindahan, tapi juga tentang menyembuhkan. Pada tahun keduanya, salah satu karya Alia, sebuah cerita bergambar tentang anak kecil yang kehilangan ibunya lalu berteman dengan seekor kucing jalanan terpilih untuk dimuat di majalah Anak Nasional. Ketika ia melihat namanya tercetak di sana, Alia hampir tak percaya. Pak Dimas, yang sejak awal mendukungnya, tersenyum saat menunjukkan majalah itu. "Lihat Alia, kamu bukan hanya bertahan dari masa lalu, kamu mengubahnya jadi kekuatan." Prestasi demi prestasi mulai datang. Tapi yang paling penting bagi Alia bukanlah penghargaan atau tepuk tangan, melainkan perasaan bahwa ia punya tujuan. Ia tahu sekarang, kehilangan bukan akhir, justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang berarti. Mimpinya tak lagi hanya untuk dirinya sendiri. Ia ingin kembali, memberi, dan menjadi cahaya bagi anak-anak lain yang masih berjuang di kegelapan. 4 tahun telah berlalu sejak Alia meninggalkan Rumah Harapan. Kini, ia bukan lagi anak pemalu yang memeluk boneka lusuh di sudut kamar. Ia tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat, dengan karya-karya ilustrasi yang mulai dikenal di komunitas seni anak. Tapi di balik semua pencapaiannya, Alia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Suatu hari, ia menerima undangan dari Yayasan Panti Asuhan, Rumah Harapan akan merayakan ulang tahun ke-20.
Mereka ingin semua anak asuh terdahulu, termasuk Alia, hadir dan berbagi cerita dengan adik-adik baru. Tanpa ragu, Alia menerima. Ia menyiapkan sesuatu yang istimewa. Buku cerita bergambar hasil karyanya sendiri, berjudul Lulu dan Payung Hati, terinspirasi dari boneka kesayangannya dan perjalanan hidupnya. Buku itu akan ia hadiahkan untuk setiap anak di panti. Saat mobil yang ditumpanginya mendekati gerbang panti, jantung Alia berdebar. Bangunan itu masih sama, sederhana, bersih, dan penuh kenangan. Rasa rindu yang sempat tertahan, tumpah begitu ia menjejakkan kaki di halaman. Raka dan Nina menyambutnya di depan. Mereka kini sudah remaja juga. Raka tinggi dan ceria seperti dulu. Nina lebih dewasa, tapi tetap cerewet. Mereka berpelukan lama, tertawa, dan menangis di waktu bersamaan. "Alia, kamu benar-benar kembali," seru Nina. "Dan kamu beneran jadi penulis buku," tambah Raka kagum. Alia juga memeluk Bu Rini dengan erat. Tak ada kata-kata, hanya air mata dan rasa syukur yang tak bisa diungkapkan. Di aula panti, Alia berdiri di depan anak-anak yang duduk bersila, wajah-wajah kecil yang penuh rasa ingin tahu. Ia menunjukkan bukunya, lalu membacakannya dengan suara lembut. Tentang Lulu, anak kecil yang kehilangan orang tuanya, tapi menemukan rumah baru di tengah hujan. Tentang keberanian, persahabatan, dan harapan. Banyak anak yang terdiam. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Setelah selesai, seorang anak perempuan kecil mengangkat tangan. "Kak, apa kakak dulu juga sedih kayak aku?" Alia tersenyum. "Iya, sangat sedih. Tapi sekarang aku tahu, sedih itu bukan akhir. Itu bagian dari cerita kita. Yang penting tuh jangan berhenti berjalan. Akan ada cahaya di ujungnya." Sore itu, Alia menyerahkan buku-bukunya satu persatu. Ia melihat sorot mata yang pernah ia miliki. Sorot mata anak-anak yang sedang berjuang, tapi belum menyerah. Ia sadar, kembali ke panti bukan sekadar reuni. Ini adalah bagian dari takdirnya. Tempat ini adalah akar, dan kini ia kembali bukan sebagai anak yang hilang, tapi sebagai seseorang yang ingin memberi. Ia tahu mimpinya belum selesai. Tapi hari itu, ia meneguhkan janji dalam hati. "Aku akan terus menggambar, menulis dan bercerita. Untuk mereka, untuk anak-anak yang butuh harapan." Beberapa tahun setelah kunjungan menyentuh di Rumah Harapan, Alia menjelma menjadi sosok inspiratif di dunia literasi anak-anak. Karya-karyanya, penuh kehangatan dan kejujuran, mulai diterbitkan secara rutin. Tak hanya dalam bentuk buku, tapi juga dalam majalah pendidikan, animasi pendek, dan bahkan program literasi di berbagai daerah. Namun yang paling membanggakan bagi Alia bukanlah popularitas, melainkan program kecil yang ia dirikan sendiri, Langit untuk Lulu. Sebuah inisiatif yang menyediakan pelatihan seni, buku gratis, dan ruang ekspresi bagi anak-anak yatim dan piatu di berbagai panti asuhan. Ia kembali mengunjungi panti-panti yang pernah ia singgahi, bukan sebagai anak yang kehilangan arah, tapi sebagai cahaya kecil yang ingin menuntun anak-anak lain keluar dari gelap. Setiap kali ia bercerita tentang hidupnya, ia selalu mulai dari tempat yang sama. Sebuah malam hujan, bunyi sirene, dan kehilangan yang membuat dunianya runtuh. Tapi kemudian ia bercerita tentang Rumah Harapan, tentang Raka, Nina, dan Bu Rini. Tentang gambar pertama yang membuat hatinya merasa hidup kembali. Tentang keberanian untuk mengambil langkah pertama, meski dengan kaki gemetar. Bu Rini, yang kini sudah pensiun dan tinggal di rumah kecil tak jauh dari kota, masih sesekali dikunjungi Alia. Suatu sore, mereka duduk bersama di beranda rumah itu. Bu Rini membuka salah satu buku Alia dan membacanya sambil tersenyum. "Kamu sudah jadi orang besar sekarang, Alia," katanya pelan. Alia menggenggam tangan Bu Rini. "Saya besar karena ibu percaya saya bisa, bahkan saat saya sendiri tidak percaya." Langit sore berubah jingga. Angin berembus pelan, membawa bau tanah dan kenangan. Alia tahu,
Hidup akan terus berjalan dengan segala liku dan lukanya. Tapi ia tak takut lagi. Karena dari luka ia tumbuh. Dari kehilangan ia belajar. Dan dari cinta yang diberi tanpa syarat ia menemukan tujuan. Ia bukan lagi anak kecil yang bersembunyi di balik boneka lusuh. Ia kini adalah cerita. Ia adalah inspirasi. Ia adalah cahaya. Dan untuk setiap anak yang pernah merasa sendiri di dunia ini, Alia ingin mereka tahu, kamu tidak sendirian. Karena di ujung luka, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan tamat.